Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 6 akan mengulang kajian pada tanggal 13 Maret kemarin, yaitu tentang retribusi jasa umum. Next. Ini dari kelompok kami, dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota, yang terdiri dari Husna Fikri, yang kedua dari Najwa Syahra Syam, yang tiga saya sebagai Muhammad Dolatim, Muhammad Syarafi, yang keempat adalah Luciana Sania, yang terakhir adalah Muhammad Arifin Akbar. Pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Najwa, kepada Najwa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Najwa Zahra Syam akan mempresentasikan retribusi pelayanan kesehatan. Definisi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Subjek dan objek pelayanan kesehatan. Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Paru, pelayanan kesehatan pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, dan pelatihan kesehatan. Wajib retribusi pelayanan kesehatan. Wajib retribusi pelayanan kesehatan merupakan pihak, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikenakan biaya atas pemanfaatan layanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah, seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Biaya retribusi ini diatur dalam peraturan daerah dan berfungsi untuk mendukung peningkatan kualitas serta pengelolaan fasilitas kesehatan guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan. Prinsip: berlandaskan keadilan, efektivitas, keterbukaan, tanggung jawab, serta kewajaran dan kesesuaian. Sasaran: memperbaiki mutu layanan kesehatan, menetapkan tarif sesuai daya beli masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akses layanan bagi semua lapisan masyarakat. Tarif retribusi pelayanan kesehatan merupakan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk layanan medis di fasilitas kesehatan milik pemerintah, seperti rumah sakit daerah dan puskesmas. Besaran tarifnya bervariasi berdasarkan jenis pelayanan, tingkat perawatan, kategori pasien, serta peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Contoh perhitungan pelayanan kesehatan. Pasien menjalani rawat inap di rumah sakit daerah kelas 3 selama 3 hari dan mendapatkan layanan. Biaya kamar 450, konsultasi dokter spesialis 100, pemeriksaan radiologi 120, obat-obatan 80, biaya administrasi 20, total biaya 770.000. Jika BPJS menanggung 80%, maka perhitungannya 80% dikali 770 yang mendapatkan hasil 616.000. Biaya yang harus bayar pasien 20%, 770.000 dikali 20% sama dengan 154.000. Jadi pasien hanya perlu membayar 154.000 setelah dikurangi subsidi BPJS. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah menjelaskan tentang retribusi pelayanan kesehatan. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang retribusi pelayanan kebersihan. Definisi pelayanan kebersihan. Retribusi pelayanan kebersihan adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha sebagai imbalan atas layanan kebersihan yang diberikan, seperti pengangkutan sampah, pembersihan jalan, dan pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA. Subjek dan objek pelayanan kebersihan. Subjek pelayanan kebersihan sebagai individu, kelompok, atau badan usaha yang menerima manfaat dari pelayanan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek pelayanan kebersihan yaitu pengangkutan sampah dari rumah tangga besar, pengantoran, dan industri kecil.
2. Pembersihan jalan, trotoar, dan fasilitas umum. Pengelolaan tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir TPA. 4. Penyediaan tempat sampah di area publik. 5. Penyedotan dan pengelolaan limbah domestik. Wajib retribusi pelayanan kebersihan. Wajib retribusi pelayanan kebersihan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar retribusi dalam pelayanan kebersihan. Wajib retribusi dapat berupa pemilik atau penghuni rumah tangga, pemilik usaha, toko, restoran, hotel, pasar, dan industri kecil, pengelolaan gedung perkantoran, apartemen, dan pusat pembelanjaan, dan instansi pemerintah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan. Prinsip keadilan, tarif ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Prinsip efisiensi, biaya yang dikenakan harus dapat menutup sebagian biaya operasional tanpa membebani masyarakat. Ketiga, prinsip transparansi, masyarakat harus mengetahui besaran tarif dan peruntukannya. Yang keempat, prinsip akuntabilitas, penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan untuk peningkatan layanan kebersihan. Sasaran utama dari penetapan tarif adalah meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah, menutup biaya operasional dan pengelolaan sampah dan kebersihan. Tarif retribusi pelayanan kebersihan. Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis layanan dan kebijakan daerah. Contoh tarif retribusi yang sering ditetapkan: rumah tangga dari 5.000 sampai 50.000 per bulan, toko dan usaha kecil dari 20.000 sampai 100.000 per bulan, hotel dan restoran dari 200.000 sampai 1 juta per bulan. 4. Pasar dan pusat pembelanjaan 500.000 sampai 5 juta per bulan. Penyedotan septic tank dari 200.000 sampai 1 juta per layanan. Tarif ini biasanya ditetapkan melalui peraturan daerah atau perda masing-masing wilayah. Contoh perhitungan retribusi pelayanan kebersihan, misalnya sebuah rumah tangga di kota PTK kontainer dikenakan retribusi kebersihan sebesar Rp 25.000 per bulan. Jika dalam 1 tahun, total retribusi yang harus dibayar adalah Rp 25.000 kali 12 bulan sama dengan 300.000. Jika sebuah restoran menghasilkan lebih banyak sampah dan dikenakan tarif Rp 500.000 per bulan, maka dalam 1 tahun restoran tersebut harus membayar Rp 500.000 kali 12 bulan sama dengan 6 juta. Baik, terima kasih pada diri saya sendiri yang telah menjelaskan materi tentang retribusi pelayanan kebersihan. Materi selanjutnya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, akan dijelaskan oleh Ustaz Fikri. Kepada Husnul, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Masuk pertama ke definisi, yaitu parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kendaraan yang berhenti sementara di sepanjang ruas jalan dan parkir. Layanan ini penting untuk mengatur penggunaan ruang jalan secara efektif, terutama di daerah perkotaan yang padat. Subjek dan objek pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah semua pihak yang terlibat dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan fasilitas parkir di ruas jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Objek pelayanan parkir tepi jalan umum adalah semua kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir di ruas jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini dikenakan sebagai bentuk pembayaran atas jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas dan penggunaan ruang parkir secara efektif. Satu jenis kendaraan menjadi objek retribusi: sepeda motor, mobil pribadi, mobil angkutan umum, mobil barang atau pick-up, bus kecil dan besar. Yang kedua, lokasi yang termasuk dalam objek retribusi yaitu jalan-jalan utama di pusat kota, pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran dan bisnis, dan rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk membayar retribusi atas penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi parkir di tepi jalan umum meliputi: 1. Pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir di jalan umum.
Yang kedua, pengguna kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Yang ketiga, pengemudi kendaraan umum dan niaga seperti angkot, bus, dan taksi yang parkir di lokasi yang telah ditentukan. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 1. Membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, mengikuti aturan parkir. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan tidak menyebabkan kemacetan dengan parkir sembarangan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Sasaran utama dari penetapan tarif retribusi adalah 1. Mengatur ketertiban parkir dan mengurangi kemacetan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan fasilitas parkir umum. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tarif ini dikenakan kepada pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir di jalan umum yang telah ditentukan. Contoh tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, sepeda motor dikenakan tarif 1.000 sampai 3.000 per sekali parkir. Yang kedua, mobil pribadi dikenakan 2.000 sampai 5.000 per sekali parkir. Yang ketiga, mobil angkutan umum atau barang dikenakan 5.000 sampai 10.000 per sekali parkir. Contoh perhitungan retribusi yaitu seorang pengendara mobil parkir di tepi jalan umum selama 3 jam dengan tarif parkir 3.000 per jam. Maka total retribusi yang harus dibayarkan adalah 9.000. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Husnul Fikri yang telah menjelaskan tentang pengendalian lalu lintas. Ya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Luciana. Kepada Luciana, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi retribusi pelayanan pasar. Definisinya adalah pelayanan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pelayanan pasar adalah pengelolaan pasar yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengelolaan pasar. Next. Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar. Yang pertama kios, kedua los, dan yang ketiga pelataran. Next. Dikecualikan dari objek pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Next. Subjek dan wajib retribusi. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar. Wajib retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar serta diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Next. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan pasar. Yang pertama, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar. Yang kedua, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Yang ketiga, penetapan tarif retribusi dilakukan untuk menutup sebagian biaya pelayanan pasar. Next. Retribusi pasar dihitung setiap persegi meter untuk penggunaan kios, los, dan pelataran berdasarkan kelas pasar, golongan jenis dagangan, nilai strategis dalam sehari ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk jam buka paling lama 12 jam dikenakan 100% dari tarif retribusi. Yang kedua, untuk jam buka di atas 12 jam dan paling lama 18 jam dikenakan 150% dari tarif retribusi.
Yang ketiga, untuk jam buka di atas 18 jam dan paling lama 24 jam dikenakan 200% dari tarif retribusi. Yang keempat, pada lahan penampungan dikenakan 50% dari tarif retribusi sesuai jam buka. Yang kelima, pada lahan yang dibangun atas biaya sendiri dikenakan retribusi 75% dari tarif retribusi sesuai jam buka untuk 1 tahun pertama. Untuk tahun selanjutnya dikenakan tarif retribusi secara penuh. Next. Contoh soal dari perhitungan retribusi pelayanan pasar. Seorang pedagang di pasar raya Padang memiliki kios dengan luas 10 meter persegi. Kios tersebut buka selama 15 jam sehari. Berdasarkan ketentuan retribusi pasar, hitunglah jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang tersebut. Diketahui luas kios 10 meter persegi, jam buka 15 jam, tarif retribusi 10.000 meter persegi. Next. Yang pertama, tentukan kategori jam buka 15 jam. Maka kategori buka adalah yang B, 150%. Hitung retribusi per meter persegi 10.000 per meter persegi dikali 150% sama dengan 15.000 meter persegi. Total retribusinya 15.000 dikali 10 sama dengan 150.000. Jadi jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pedagang tersebut adalah 150.000. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Luciana yang telah menjelaskan tentang retribusi pelayanan pasar. Yang terakhir adalah tentang retribusi pengendalian lalu lintas yang akan dijelaskan oleh Arifin Akbar. Ya, Arifin Akbar, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi pengendalian lalu lintas adalah serangkaian sistem, aturan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatur, mengarahkan, dan memantau pergerakan kendaraan serta pejalan kaki di jalan raya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan keselamatan, dan menjaga kelancaran aliran lalu lintas. Ini mencakup penerapan infrastruktur seperti lalu lintas, rambu-rambu marka jalan, serta penegakan peraturan oleh aparat keamanan guna mengurangi kemacetan dan meminimalkan kecelakaan. Objek retribusi lalu lintas: penggunaan infrastruktur, pemanfaatan jalan raya, jembatan, dan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan, rambu, serta marka jalan. Kedua, fasilitas parkir, tempat parkir yang disediakan oleh untuk kendaraan baik di area publik maupun swasta yang disubsidi oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, jasa pengaturan lalu lintas. Layanan pengawasan dan pengaturan pergerakan kendaraan dilakukan melalui sistem seperti lampu lalu lintas, kamera pemantau, dan pos pengaman lalu lintas. Subjek retribusi lalu lintas: pertama, pengguna jalan, yang kedua, pengguna fasilitas parkir, dan yang ketiga, pihak yang mendapat manfaat. Lanjut. Wajib retribusi lalu lintas: pertama, pemilik kendaraan bermotor adalah pengguna jalan yang dikenai retribusi tertentu, misalnya biaya tol, parkir, atau penggunaan jembatan tertentu. Kedua, pengguna fasilitas parkir, itu individu atau badan usaha yang menggunakan fasilitas parkir umum yang dikelola pemerintah atau swasta, baik di tepi jalan umum maupun di gedung parkir. Dan yang ketiga, perusahaan transportasi, operator angkutan umum, perusahaan logistik, dan transportasi yang menggunakan fasilitas
khusus seperti terminal, pelabuhan darat, atau jalan dengan pembatasan khusus. Selanjutnya itu penyelenggara usaha di ruang lalu lintas. Itu pengusaha yang memanfaatkan ruang lalu lintas untuk kepentingan bisnis seperti reklame di tepi jalan, rest area di jalan tol, atau fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya masyarakat yang memanfaatkan jasa pengaturan lalu lintas adalah pihak yang menggunakan layanan khusus dalam pengelolaan lalu lintas seperti jasa pengawalan, kendaraan besar, atau khusus. Selanjutnya prinsip dan sasaran penetapan retribusi. Yang pertama, prinsip keadilan. Dalam tarif ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua, prinsip efisiensi adalah tarif harus mencerminkan biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pengendalian lalu lintas. Dan yang ketiga, prinsip transparansi adalah besaran tarif harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Dan yang keempat, prinsip akuntabilitas. Dana yang diperoleh harus digunakan untuk peningkatan pengelolaan lalu lintas. Sasaran utama dari penetapan retribusi adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Kedua, meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Tarif retribusi dalam pengendalian lalu lintas. Contoh tarif yang umum diterapkan adalah kawasan ganjil genap atau jalan khusus, itu sebesar 5.000 sampai 50.000 per kendaraan. Yang kedua, retribusi parkir khusus atau di lokasi strategis atau parkir bertingkat yang dikelola oleh pemerintah daerah dari 2.000 sampai 10.000 per jam. Selanjutnya, retribusi pengguna ruas jalan untuk usaha seperti reklame, kios sementara, dan lain-lain. Itu dari 100.000 sampai 5 juta per bulan tergantung luas area. Dan yang keempat, retribusi pengaturan lalu lintas dalam area khusus. Itu dari 500.000 sampai 5 juta rupiah per acara. Tarif ini umumnya diterapkan melalui peraturan daerah atau perda masing-masing wilayah. Contoh perhitungan retribusi pengendalian lalu lintas pertama, kendaraan yang masuk ke kawasan ganjil genap, tarif retribusi sebesar 10.000 per kendaraan. Jika dalam satu hari ada 500 kendaraan yang dikenakan retribusi, maka total retribusi yang diperoleh pemerintah daerah itu 500 kendaraan dikali 10.000. Dapatlah setelah 5 juta per hari. Dalam satu bulan, total retribusi yang dikumpulkan adalah 5 juta dikali 30 hari, maka dapatlah hasilnya 150 juta. Yang kedua, retribusi parkir di pusat kota. Tarif parkir sebesar 5.000 per jam. Seorang pengemudi parkir selama 3 jam, maka total retribusi yang harus dibayar adalah 5.000 dikali 3 jam, maka dapatlah hasilnya 15.000. Dan yang ketiga, pengguna ruas jalan untuk usaha reklame. Retribusi sebesar 500.000 per bulan per 10 meter kubik. Jika seorang pemilik usaha menyewa ruang jalan untuk reklame seluas 20 meter kubik, maka total retribusi yang harus dibayar adalah 20 tambah 10 dikali 500.000, maka dapat hasilnya 1 juta per bulan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arifin Akbar yang telah menjelaskan tentang
pengendalian lalu lintas. Yang terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk melakukan penjelasan materi sesuai poin intinya. Ini merupakan sesi tanya jawab dari sesi utama. Yang pertama adalah M. Rafli Majid, yang kedua adalah Mahmuda Arianto, yang ketiga Mas Nambuah Siregar. Untuk sesi satu. Untuk sesi yang kedua yaitu diantara lain adalah Mas Rizal Jufri, yang kedua Rindu Rahmalia, yang ketiga Selvi Anggraini. Yang ketiga, untuk sesi ketiga diantara lain yang bertanya adalah Fiska Akbar, ketiga Oliviati Ayuni, dan ketiga Pioni Anggraini. Dan yang terakhir untuk sesi tanya jawab, sesi keempat adalah Roja Khairunisa, yang kedua Alia Suhana Nabila Damanik, yang terakhir 3 Novaliansa. Dan berakhirlah hasil Zoom kami bersama dengan teman-teman yang telah menjelaskan materi tentang retribusi jasa umum. Dan saya akhiri, jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini dari teman-teman maupun saya sendiri, saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.